Perkenalkan, nama saya Antonia Kartika Nino. Di sini saya akan bahas mengenai pelanggaran etika profesi akuntan kasus PT First Travel. Pertama kita akan bahas mengenai latar belakang kasus. PT First Travel adalah perusahaan agen haji dan umroh di Indonesia. Kasus First Travel mulai diketahui media semenjak laporan para calon jemaah umroh dan haji yang tidak kunjung berangkat ke Tanah Suci. Izin usaha agen haji dan umroh ini sendiri telah mendapat izin dari Kementerian Agama. Kementerian Agama sendiri mengaku memberikan izin usaha PT First Travel bukan tanpa alasan, karena melihat laporan keuangan PT First Travel yang telah diaudit oleh akuntan publik, yaitu wajar dengan pengecualian Kementerian Agama masih memberikan izin usaha kepada PT First Travel. Saat ditanya oleh wartawan, akuntan publik mana yang mengeluarkan hasil audit untuk perusahaan yang saat ini tengah berkasus karena ribuan jemaahnya gagal berangkat ibadah umroh ke Tanah Suci? Sekjen Kementerian Agama, Nur Syam, mengaku lupa. Terkait sistem keuangan di perusahaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, termasuk penetapan batasan tarif, menurut Nur Syam pihaknya tidak punya kewenang. Oleh karena itu, kelalaian diduga dilakukan oleh pihak First Travel gagal diantisipasi oleh Kementerian Agama. Selanjutnya, 2 pekan sebelum ditangkap polisi, pemilik PT First Travel Anissa Hasibuan mengaku bahwa laporan keuangan PT First Travel ini sangat berantakan. Anissa Hasibuan dan Andika Surahman ditangkap polisi pada tanggal 8 Agustus 2017. Keduanya ditangkap usai menggelar jumpa pers di Kementerian Agama. Ketua PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ki Agus Ahmad Badarudin, menolak merinci lebih jauh transaksi keuangan yang ditemukannya, tetapi mengisyaratkan bahwa ada aliran dana ke New York dan London. PPATK mengatakan yakin bisa mengungkap pelanggaran hukum yang dilakukan PT First Travel yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari 848 miliar rupiah. Untuk aliran uang ke luar Indonesia, antara lain ke New York, PPATK berencana menghubungi Otorita Intelijen Keuangan Amerika. Sekarang kita masuk pada kode etik yang dilanggar. Kode etik yang dilanggar pertama adalah akuntan yang berpraktik melayani publik. Bagian dari kode etik ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi untuk akuntan yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang mungkin dihadapi oleh akuntan yang berpraktik melayani publik yang memunculkan atau mungkin memunculkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual mensyaratkan akuntan yang berpraktik melayani publik untuk selalu waspada terhadap berbagai fakta dan keadaan tersebut. Kode etik yang dilanggar yang kedua adalah Kode Etik Objektivitas P12.1. Akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan akuntan tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Dalam kasus ini, auditor PT First Travel dinilai tidak objektif karena tidak memberikan kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan dan memberikan opini yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada saat itu pada PT First Travel. Kode etik yang dilanggar ketiga adalah Kode Etik Integritas P111.1. Akuntan harus mematuhi prinsip integritas yang mensyaratkan lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Dalam kasus ini, auditor PT First Travel tidak mengungkapkan informasi secara penuh mengenai kejadian apa saja yang terjadi pada PT First Travel sehingga mengatakan bahwa ia lupa jika ditanyakan mengenai laporan keuangan. Kode etik yang dilanggar selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap kode etik pada 100.1 step A1. Ciri pembeda profesi akuntan adalah kesediaan yang menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Tanggung jawab akuntan tidak hanya terbatas pada kepentingan klien individu atau organisasi tempat bekerja. Oleh karena itu,
Kode etik ini berisi persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk bertindak dan melindungi kepentingan publik. Kode etik yang dilanggar selanjutnya adalah kerahasiaan pada 114.1A1. Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada akuntan dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, berikut ini adalah keadaan ketika akuntan harus mengungkapkan atau mungkin diisyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia, atau ketika pengungkapan tersebut mungkin layak untuk diungkap. Dalam kasus ini, akuntan publik dianggap tidak menghormati kerahasiaan informasi yang diberikan selama melakukan jasa profesi dan memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dengan hak atau kewajiban profesional atau hukum yang mengungkapkannya. Selanjutnya, kode etik yang dilanggar ke-6, perilaku profesional pada P115.1. Akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional yang mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mengkreditkan profesi. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis pekerjaan atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, dan atau reputasi baik dari profesi dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Dalam kasus ini, akuntan publik berperilaku tidak konsisten dengan menjatuhkan reputasi profesi yang baik dan melakukan tindakan yang dapat mengkreditkan profesi. Mengapa kode etik dilanggar? Kode etik dilanggar karena akibat keegoisan satu pihak terhadap pihak lain. Hal ini buah dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis yang berakibat hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak. Di samping proses peradilan atau tuntutan hukum, faktor utamanya adalah perilaku tidak etis yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam agama dan dalam bisnis yang membahayakan. Faktor penyebab kecurangan tersebut diantaranya dilatar belakangi oleh sikap tidak etis, tidak jujur, karakter moral yang rendah, dominasi kepercayaan, dan lemahnya pengendalian. Hal tersebut akan dapat dihindari melalui peningkatan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya. Karena tindakan yang tidak bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik. Kesimpulan yang diambil dalam kasus ini yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik ini membawa dampak bagi anggapan profesi akuntan di mata masyarakat. Semakin banyak kasus audit yang tidak sesuai dengan etika profesi akuntansi membuat kepercayaan masyarakat atas profesi akuntan berkurang. Masyarakat akan mempertanyakan tingkat integritas auditor dalam memberikan opini audit untuk sebuah perusahaan. Ketika kepercayaan masyarakat berkurang akan kinerja auditor, maka masyarakat juga akan mempertanyakan apakah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu telah mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Karena peranan auditor adalah penjembatan antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui laporan perusahaan benar sesuai dengan opini audit yang diberikan auditor. Apabila auditor dalam menjalankan tugasnya sendiri melanggar etika profesi auditor, maka hasil opini audit yang diberikan dapat dipertanyakan kebenarannya. Saran yang dapat dipetik: sangat dibutuhkan kode etik profesi yang dapat menopang praktik sehat bebas dari kecurangan. Kode etik mengatur anggotanya dan menjelaskan hal apa yang baik dan tidak baik dan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai anggota profesi baik dalam berhubungan dengan kolega, klien, publik, dan karyawan sendiri, yang harus menjadi sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya suatu praktik atau perilaku yang dilandasi dengan ketidakbaikan maka akhirnya akan menuai ketidakbaikan pula. Sampai sini pembahasan saya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.